Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya lagi. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya berjuang menghadapi ataupun melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit ini, silahkan disimak karena siapa tahu nantinya dari sekian banyak pengalaman yang akan saya bagikan akan ada satu, dua, atau sebagian yang bisa teman-teman ambil untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan atau yang ingin saya bahas adalah tentang gangguan tidur. Nah, ini biasanya sering sekali. Jadi kita penderita GERD, anxiety, dan asam lambung ini biasanya sering sekali mengalami gangguan tidur. Gangguan tidur itu sendiri meliputi satu, susah tidur, kedua, takut untuk tidur, ketiga, sensasi datang saat tidur ataupun mau tidur. Jadi itu berbeda-beda kendala dan intinya sama, gangguan tidur. Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama yaitu adalah susah tidur. Jadi di situ tuh kita tidak bisa merasakan apa-apa, tapi mata kita itu hanya ketap-ketip, nggak bisa pejam. Jadi sebenarnya di situ tuh yang terjadi tuh teman-teman, yang terjadi itu pikiran kita itu berkelana kemana-mana, tapi kita tidak sadar ataupun kita tidak bisa mengontrol karena terlalu aktifnya. Jadi kita itu tidak sadar bahwasanya pikiran kita itu sedang berpikir. Jadi intinya pikiran kita itu terlalu aktif dan di luar kendali kita. Nah, untuk mengatasi hal itu teman-teman ya, pada poin pertama ini susah tidur itu, saya akan bagikan tips saya dulu dalam mengatasi hal itu adalah dengan cara mengalihkan perhatian kita, perhatian pikiran kita. Kenapa? Kita akan sangat mustahil sekali teman-teman. Kita akan sangat mustahil sekali untuk menswitch ataupun memaksa pikiran kita untuk berhenti berpikir. Itu akan sangat sulit sekali ketika pikiran kita itu sedang berkelana kemana-mana, kita memaksanya untuk take down, langsung stay, berhenti, tidak memikirkan apa-apa. Itu akan sangat sulit sekali. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan pikiran. Saya akan memberikan sebuah alasan kenapa pengalihan perhatian pikiran itu lebih mudah dilakukan daripada harus menswitch otak kita. Contoh sederhana itu seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman itu menerima sebuah telepon atau ada teman di sekitar kita itu sedang asik menelpon, sibuk menelpon, terus kita mengajak berbicara, itu dia pasti tidak akan bisa 100% fokus pada kita. Nah, contoh halnya begini, ketika dia asik menelpon kan, saya mau meminjam sesuatu yang sangat berharga kepunyaannya dia. Yang seandainya dia itu tidak sedang dalam posisi menelpon, mungkin barang itu tidak akan dikasih. Tetapi karena dia itu sedang asik menelpon dan saya meminjam barang itu, saya pinjam barangnya ya, pasti yang terjadi adalah, nah seperti itu kebanyakan yang terjadi teman-teman. Nah, dia akan sadar setelah telepon itu dimatikan. Loh, dia tadi pinjam apa ya? Waduh, nah seperti itu. Itu menandakan bahwasanya pikiran kita itu tidak bisa memikirkan ataupun fokus ke dua hal sekaligus. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah yang jadi alasan kenapa kita harus mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang lain. Nah, jadi kita harus mengalihkan pikiran kita ke hal yang mungkin lebih positif. Contohnya bisa dengan kita menonton stand up komedi mungkin, yang intinya di situ menimbulkan sebuah keceriaan. Dan mungkin juga bisa menonton video-video mentor GERD, anxiety, dan asam lambung seperti ini mungkin teman-teman.
Nah, intinya perhatian-perhatian seperti itu wajib kita lakukan. Nah, seperti itu untuk mengatasi poin pertama, teman-teman. Nah, kemudian masuk kepada poin kedua, yaitu takut untuk tidur. Nah, ini kedengaran oleh orang normal itu lucu. Akan tetapi inilah yang terjadi pada kita penderita GERD, anxiety dan asam lambung ini sering sekali merasakan takut untuk tidur. Tentunya takut tidak bangun lagi. Nah, saya dulu juga sering, teman-teman ya, merasakan hal ini. Bukan cuma teman-teman aja. Jadi teman-teman jangan ngerasa aneh sendiri. Ada teman aneh di sini, dan saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengatasi gangguan takut untuk tidur. Nah, yang pertama mutlak jelas adalah berdoa. Berdoa supaya kita itu dilindungi saat kita sedang tertidur. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan kemudian setelah berdoa, hal yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk membongkar kembali ingatan-ingatan masa lalu di saat saya tuh masih sehat, momen-momen yang saya lakukan ketika saya tuh masih sehat. Saya berkelana ke sana, saya berkelana ke sini, dan itu saya lakukan dengan cara saya mendengarkan sebuah lagu. Jadi lagu, teman-teman, jadi lagu itu bisa menyimpan sebuah memori momen ketika saat hitsnya lagu tersebut. Contohnya dulu saya waktu sehat itu ada kegiatan di sana, dan itu waktu hitsnya lagu ini. Nah, saya mendengarkan lagu itu, dan kemudian bisa juga saya lakukan waktu itu menggunakan foto, memori foto. Jadi saya buka kembali album-album foto lama kegiatan saya selama saya masih sehat, aktivitas yang saya lakukan, dan itu terbukti berhasil sekali untuk memupuk rasa percaya diri saya sehingga saya tidak takut untuk tidur, teman-teman. Dan untuk saat ini juga sebenarnya banyak yang teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa menonton video mentor-mentor GERD, anxiety dan asam lambung seperti ini, sehingga teman-teman itu bisa tenang hatinya dan tidak takut untuk tidur. Nah, itu tadi untuk poin kedua, teman-teman. Sekarang kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga adalah munculnya sensasi di saat tidur ataupun sedang tidur. Nah, ini yang saya lakukan dulu adalah sebenarnya ini lumayan sering saya bahas di dalam video, tapi untuk melengkapi ilmu melawan gangguan tidur ini saya akan kembali membahas lagi. Jadi untuk menghindari sensasi timbul saat tidur ataupun sebelum tidur adalah yang pertama yang sering sekali saya ingatkan kepada teman-teman adalah posisi tidur, teman-teman. Jadi posisi tidur itu usahakan kepala teman-teman itu jauh lebih tinggi daripada perut teman-teman. Contohnya begini, saya selalu bilang bahwasanya tidurlah setengah duduk. Jadi kalau bisa, nah, setengah duduk itu seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian miring ke kiri. Nah, kenapa? Karena itu untuk menjaga supaya cairan asam lambung itu tetap aman di dalam lambung. Teman-teman harus miring ke kiri dan posisi setengah duduk. Berarti bantal teman-teman itu memang harus tinggi. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Kemudian yang kedua itu hindari makan malam itu melebihi jam 7 malam. Makan malam jangan sampai melebihi jam 7 malam. Kenapa? Karena jika seandainya kita makan malam jam 9 malam, katakanlah begitu kan, terus jam 10 malam kita mau tidur, ya ini di lambung ini masih ada proses yang terjadi, teman-teman. Jadi saya sarankan supaya makan malam itu tidak melebihi jam 7 malam. Dan pola untuk makan malam itu sendiri, pilihlah tekstur makanan yang mudah dicerna oleh sistem pencernaan kita. Jadi tidak akan menghambat pencernaan, jadi cepat makanan itu masuk ke dalam usus. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian berikutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengunyah makanan itu secara sempurna. Jadi seperti yang dianjurkan oleh pakar-pakar kesehatan, teman-teman, ya, bahwasanya kita itu dalam mengkonsumsi makanan, mengunyah makanan itu tidak kurang dari 32 kali kunyahan. Jadi kebiasaan kita itu kan, karena orang Indonesia itu terbiasa dengan hal-hal yang begitu cepat, ya, terlalu cepat orangnya. Jadi
makan itu 2 kali kunyah, 3 kali kunyah langsung ditelan. Nah, itu akan menimbulkan efek yang sangat buruk di dalam sistem pencernaan kita, teman-teman. Kenapa? Karena beban kerja lambung akan semakin berat. Maka dari itu, untuk saat ini, posisi saat sedang sakit, dan kalau bisa seterusnya, kunyahlah makanan itu sesuai yang dianjurkan oleh pakar-pakar kesehatan, yaitu 32 kali kunyahan ataupun 33 kali kunyahan. Dan itu sangat-sangat mendukung sekali, sangat membantu sekali, karena saya pernah mempraktekkan hal itu, teman-teman. Ketika kita mengunyah makanan itu mengikuti anjuran pakar kesehatan, yang terjadi di dalam perut itu akan nyaman, akan tidak mudah refleks. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Benar, silahkan teman-teman mempraktekannya. Nah, itulah yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, teman-teman ya. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan teman-teman menekan like dan komen kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena kedepannya saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya menghadapi penyakit gut, anxiety, dan asam lambung ini. Semoga teman-teman semua lekas diberikan jalan kesembuhan. Dan terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.